Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ihsan Nurdin dari kelompok 2 Program Studi Sistem Informasi Universitas Berasia akan mempresentasikan proposal pengembangan sistem informasi yang berjudul Pengembangan Sistem Informasi Perekaman EKTP berbasis web untuk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah 3T. Daerah yang dimaksud adalah daerah tertinggal, terdepan, dan terluar di Indonesia yang masih menghadapi tantangan besar dalam mengakses layanan administrasi kependudukan. Baik, kita mulai presentasinya. Proposal ini disusun oleh tim kami yang terdiri dari 5 anggota, yaitu Yermia, Ihsan, Apolinaris, Isnaini, Berkat Eli. Proposal ini dibimbing oleh Ibu Vika Febri Mulyati, Eskom, Memkom. Kami berharap proposal ini dapat memberikan solusi nyata untuk meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan di daerah 3T. Lanjut. Eh, Mari kita lihat kondisi faktual di daerah 3T saat ini. Berdasarkan data BPS tahun 2023, cangkupan kepemilikan EKTP di daerah 3T baru mencapai 68,5%. Ini jauh di bawah rata-rata nasional yang sudah 85,2%. Kesenjangan ini sangat signifikan. Selain itu, hanya 45% rumah tangga di daerah 3T yang memiliki akses internet stabil. Ini menjadi hambatan besar dalam era digital sampai sekarang. Yang lebih memprihatinkan, waktu tunggu untuk mendapatkan EKTP bisa mencapai 3 hingga 6 bulan. Ini sangat lama dan tidak efisien. Tantangan utama yang dihadapi yaitu meliputi keterbatasan infrastruktur di mana akses teknologi masih sangat terbatas, jarak geografis yang ekstrim dengan kepulauan yang tersebar luas, minimnya SDM atau sumber daya manusia yang memiliki keahlian di bidang teknologi, keterlambatan pelayanan karena masih menggunakan proses manual yang memakan waktu. Kondisi inilah yang mendorong kami untuk mengembangkan solusi berbasis teknologi informasi. Lanjut, dari latar belakang yang telah kami paparkan, kami merumuskan 3 pernyataan penelitian utama. Pertama, bagaimana merancang sistem informasi perekaman EKTP yang dapat diakses oleh masyarakat di daerah 3T ini. Penting karena kondisi infrastruktur dan geografis yang berbeda dari daerah perkotaan. Yang kedua itu adalah teknologi apa yang tepat untuk mendukung pengembangan sistem ini. Kita perlu memilih teknologi yang tidak hanya canggih, tetapi juga sesuai dengan kondisi di lapangan, termasuk keterbatasan jaringan internet. Yang ketiga adalah bagaimana sistem ini dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan Dukcapil. Sistem yang baik harus memberikan dampak nyata dalam mempercepat dan mempermudah proses pelayanan. Yang ketiga, ketiga rumusan masalah ini akan menjadi panduan kami dalam mengembangkan solusi yang tepat sasaran. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Untuk menjawab rumusan masalah tadi, kami menetapkan 3 tujuan utama dari pengembangan sistem ini. Tujuan pertama adalah merancang sistem informasi perekaman EKTP berbasis web yang ramah pengguna dan dapat diakses dari daerah 3T ini. Sistem ini harus mudah digunakan bahkan oleh masyarakat dengan literasi digital terbatas dan tetap bisa berfungsi dengan baik meskipun koneksi internet tidak stabil. Tujuan keduanya adalah meningkatkan efisiensi pelayanan administrasi kependudukan dengan sistem digital. Proses yang tadinya memakan waktu berbulan-bulan bisa dipangkas menjadi jauh lebih cepat. Tujuan ketiga adalah memberikan kemudahan akses layanan publik bagi masyarakat di daerah 3T. Masyarakat tidak perlu menempuh perjalanan jauh ke kantor Dukcapil hanya untuk mengurus administrasi awal. Ketiga tujuan ini saling berkaitan dan mendukung satu sama lain untuk menciptakan ekosistem pelayanan publik yang lebih baik. Oke, di slide ke-6 ini, sistem ini memberikan manfaat kepada 3 pihak utama. Yang pertama, bagi pemerintah, sistem ini akan meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mendukung implementasi sistem pemerintahan berbasis elektronik
atau SPBE yang menjadi program nasional. Ini sejalan dengan Perpres nomor 95 tahun 2018 tentang SPBE. Kedua, bagi masyarakat dengan sistem ini, masyarakat dapat memperoleh layanan EKTP dengan lebih cepat dan mudah. Mereka tidak perlu lagi menunggu berbulan-bulan atau melakukan perjalanan berkali-kali ke kantor Dukcapil. Yang ketiga adalah bagi akademisi, proyek ini dapat menjadi studi kasus pengembangan sistem informasi di wilayah dengan keterbatasan infrastruktur. Pengalaman dan pembelajaran dari proyek ini bisa menjadi referensi untuk pengembangan sistem serupa di daerah lain. Dengan demikian, manfaat sistem ini sangat luas dan menyentuh berbagai pemangku kepentingan. Di metodologi ini, untuk mengembangkan sistem ini, kami menggunakan metodologi Agile Development. Metode ini dipilih karena memungkinkan pengembangan sistem secara interaktif dan fleksibel terhadap perubahan kebutuhan pengguna. Tahap pengembangannya adalah sebagai berikut. Tahap pertamanya itu identifikasi kebutuhan. Di tahap ini kami melakukan analisis mendalam tentang kebutuhan masyarakat di daerah 3T dan kebutuhan operasional petugas Dukcapil. Kami akan melakukan wawancara, survei, dan observasi langsung. Tahap keduanya yaitu perancangan sistem berdasarkan hasil identifikasi kebutuhan. Kami akan membuat cetak biru teknis sistem yang mencakup use case diagram, data flow diagram, entry relationship diagram, dan desain antarmuka pengguna atau UI UX yang ramah bagi masyarakat. Tahap ketiga yaitu pengembangan dan pengujian. Di tahap ini, tim developer akan mulai membangun sistem berbasis web menggunakan metodologi yang dipilih setelah selesai. Sistem akan diuji secara ketat untuk memastikan semua fitur berfungsi dengan baik dan tidak ada bug. Tahap keempat yaitu evaluasi dan perbaikan. Ini adalah tahap berkelanjutan di mana sistem akan diperbaiki dan disempurnakan berdasarkan masukan nyata dari pengguna di lapangan. Proses ini memastikan sistem terus optimal dan sesuai dengan kebutuhan. Metode agile ini memungkinkan kami untuk beradaptasi dengan cepat jika ada perubahan di tengah proses pengembangan. Lanjut, di studi kasus ini, sebagai lokasi studi kasus, kami memilih Kabupaten Talaud di Sulawesi Utara. Kabupaten ini merupakan salah satu wilayah 3T dengan tantangan geografis dan keterbatasan infrastruktur yang sangat nyata. Tantangan di lokasi ini meliputi wilayah yang terdiri dari 56 pulau yang tersebar luas, akses transportasi laut yang sangat terbatas dengan jadwal kapal yang tidak menentu, pelayanan EKTP yang sering tertunda karena faktor geografis, kondisi geografis yang ekstrim dengan ombak besar dan cuaca yang tidak menentu. Data dari Dukcapil setempat menunjukkan bahwa ini hanya 60% penduduk Kepulauan Taulat yang memiliki EKTP aktif. Ini jauh di bawah target nasional. Waktu tunggu untuk mendapatkan EKTP di sini mencapai 3 hingga 6 bulan. Bayangkan, untuk satu kartu identitas, masyarakat harus menunggu setengah tahun. Ini sangat tidak efisien dan merugikan masyarakat. Kondisi Kepulauan Taulat ini menjadi representasi dari banyak daerah 3T lainnya di Indonesia. Oleh karena itu, solusi yang kami kembangkan di sini diharapkan bisa direplikasi ke daerah 3T yang lainnya. Oke, lanjut. Sistem informasi yang kami kembangkan memiliki 6 fitur utama. Fitur pertama adalah akses multiplatform. Sistem ini dapat diakses melalui berbagai perangkat, baik smartphone, tablet, maupun komputer. Ini penting karena di daerah 3T tidak semua orang memiliki laptop, tapi banyak yang memiliki smartphone. Fitur kedua adalah dashboard petugas. Petugas Dukcapil akan memiliki dashboard khusus untuk monitoring dan pengelolaan data perekaman secara real time. Mereka bisa melihat berapa banyak permohonan yang masuk, status pemrosesan, dan statistik pelayanan. Fitur ketiga adalah pendaftaran online. Masyarakat dapat melakukan pendaftaran awal secara daring tanpa harus datang ke kantor terlebih dahulu. Ini menghemat waktu dan biaya transportasi yang mahal di daerah kepulauan. Fitur keempat yaitu adalah unggahan dokumen. Masyarakat bisa upload dokumen persyaratan seperti KK, akte kelahiran, dan lain-lain secara online.
petugas bisa melakukan verifikasi awal sebelum masyarakat datang ke kantor. Fitur kelima adalah penjadwalan otomatis. Sistem akan secara otomatis mengatur jadwal perekaman berdasarkan ketersediaan petugas dan fasilitas ini menghindari penumpukan antrian dan pembuatan proses lebih terorganisir. Fitur keenam adalah laporan otomatis. Sistem akan menghasilkan laporan statistik pelayanan dan status dokumen secara otomatis. Ini memudahkan monitoring dan evaluasi kinerja. Semua fitur ini dirancang untuk memudahkan baik masyarakat maupun petugas Dukcapil. Target utama dari implementasi sistem ini adalah peningkatan cakupan EKTP di daerah 3T terbesar 20% dalam tahun pertama. Ingat, saat ini cangkupannya baru 68,5%. Jadi dengan peningkatan 20%, kita bisa mencapai sekitar 88,5%, bahkan melampaui rata-rata nasional. Hal yang diharapkan terbagi dalam 3 aspek utama. Pertama, yaitu peningkatan kepemilikan. Dengan sistem ini, kita akan menutup kesenjangan kepemilikan EKTP antara daerah 3T dan daerah lainnya. Lebih banyak warga akan memiliki identitas resmi, yang pada akhirnya akan meningkatkan akses mereka ke berbagai layanan publik lainnya, seperti perbankan, pendidikan, dan kesehatan. Kedua, percepatan layanan. Waktu tunggu yang sekarang 3 hingga 6 bulan akan berkurang drastis. Proses akan lebih cepat dan efisien karena banyak tahapan bisa dilakukan secara online. Pelayanan juga akan lebih terstruktur dengan sistem penjadwalan yang jelas. Yang ketiga adalah kemudahan akses. Masyarakat bisa melakukan pendaftaran online dari mana saja, tidak perlu datang ke kantor. Mereka bisa upload dokumen secara digital. Semua hasil ini diukur dan akan dievaluasi secara berkala untuk memastikan sistem benar-benar memberikan dampak positif. Di sini ada analisis risiko. Dalam setiap proyek pengembangan sistem, penting untuk mengidentifikasi dan mengantisipasi risiko yang mungkin terjadi. Kami telah mengidentifikasi 5 kategori risiko utama. Yang pertama adalah risiko teknis. Ini mencakup masalah infrastruktur jaringan yang tidak stabil di daerah 3T. Yang kedua adalah risiko SDM. Petugas Dukcapil perlu mendapatkan pelatihan yang memadai untuk menggunakan sistem baru ini. Yang ketiga itu adalah risiko manajerial. Ini menyangkut penjadwalan implementasi yang harus tepat waktu. Yang keempat itu ada risiko finansial. Anggaran harus diperhitungkan dengan cermat, tidak hanya untuk pengembangan awal, tapi juga untuk pemeliharaan yang untuk jangka panjangnya. Yang kelima adalah risiko adopsi. Ini adalah risiko yang sering diabaikan, namun sangat penting bagaimana penerimaan masyarakat terhadap sistem baru ini. Sosialisasi yang efektif sangat diperlukan. Perubahan budaya dari manual ke digital juga memerlukan waktu dan identifikasi yang berkelanjutan. Semua risiko ini telah kami identifikasi dan akan kami kelola dengan strategi mitigasi yang tepat. Oke, kita masuk ke kesimpulannya aja. Mungkin langsung setelah memaparkan proposal kami dari awal hingga akhir, izinkan kami menyimpulkan beberapa poin penting. Pertama, yaitu digitalisasi layanan kependudukan. Pengembangan sistem informasi perekaman EKTP berbasis web ini merupakan langkah strategis untuk mengatasi tantangan infrastruktur yang di daerah 3T. Yang kedua adalah peningkatan efisiensi pelayanan. Sistem ini tidak menguntungkan masyarakat, tapi juga petugas Dukcapil proses yang telah manual. Yang ketiga adalah perluasan jangkauan layanan publik. Dengan sistem ini, pelayanan publik tidak lagi terbatas oleh geografis. Yang keempat adalah monitoring dan evaluasi berkelanjutan. Kami tidak berhenti setelah sistem diluncurkan. Monitoring dan evaluasi berkelanjutan memastikan sistem terus berkembang. Melalui proposal ini, kami berharap dapat berkontribusi nyata dan meningkatkan kualitas pelayanan publik di Indonesia, khususnya
di daerah 3T yang selama ini masih tertinggal. Oke, demikian presentasi saya tentang pengembangan sistem informasi perekaman EKTP berbasis web untuk daerah 3T. Kami sangat terbuka untuk saran kritik dan masukan dari Bapak Ibu sekalian untuk perbaikan dan penyempurnaan proposal ini. Kami berterima kasih atas perhatian dan waktu yang telah diberikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.